Yang disyariatkan ada 3 kata penulis. Yang pertama sudah kita bahas di halaman 57, yaitu tawasul dalam berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat-sifatnya. Ini yang sudah kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Terakhir, yaitu beranjak daripada dalil surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah asma'ul husna, nama-nama pilihan ya, dan mulia. Dan maka bermohonlah kepadanya, n-nya besar kata ganti Allah, bermohonlah kepadanya, kepada Allah dengan menyebut asma'ul husna itu. Jadi ini memang kita dianjurkan sebelum kita memulai doa, memohon hajat kita mulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa saja, alhamdulillah, subhanallah gitu ya, bismillah. Kita memulai dengan nama-nama Allah. Makin banyak kita memuji-muji Allah, maka makin dekat dengan diterimanya doa tersebut. Dan kita bisa sesuaikan juga dengan hajat kita. Misalnya kita ingin agar diampuni dosa-dosa, kita menyebutkan misalnya ya Ghafur, ya Ghaffar, wahai zat yang maha pengampun dosa, membersih dosa-dosa, ya memaafkan dosa-dosa. Ikfirli, maafkanlah aku misalnya. Atau kita bilang ya Rahman, ya Rahim, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, irhamni, kasihilah aku misalnya itu ya. Atau kita mengatakan ya Sitir, salah satu sifat Allah yang menutupi aib-aib dan kesalahan. Kita mengatakan usturni, ya tutuplah kesalahan-kesalahanku gitu ya, dengan cara Allah maafkan dan Allah tidak beberkan ya. Itu juga dengan misalnya rezeki, ada dalam surah Az-Zariyat Allah sebutkan innallahu huwar razzaq dzul quwwatil matin, di ayat 58-nya, sungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rezeki, Razzaq. Kita bisa mengatakan ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku misalnya. Nah, itu termasuk bertawasul dengan amal-amal saleh. Sudah kita paparkan tentunya di situ disebutkan oleh penulis bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam bertawasul dalam doanya dengan menyebut-nyebut ya kebaikan Allah kepadanya dalam surah An-Naml ayat 19. Kemudian juga bagaimana seorang laki-laki ya pernah didengar oleh Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sekarang baca di halaman 58 ya, di paragraf nomor 2-nya, yang artinya ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dengan bersaksi bahwasanya Engkau lah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantung yang dapat memenuhi hajat hamba-hambanya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Maka kata Nabi SAW setelah mendengar orang itu membaca tadi, menyebut nama-nama dan puji-pujian kepada Allah, bahwasanya Allah tidak ada Tuhan selain Dia, selain Engkau, Engkau Maha Esa ya Allah, segala sesuatunya bergantung padamu ya Allah, Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini kan memuji-muji Allah. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadi, laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Kata Nabi SAW setelah dengar orang itu memuji-muji Allah tersebut, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama-namanya, nama Allah yang paling agung, yang apabila dimohon dengan menggunakan nama tersebut, pasti Dia mengabulkannya, dan apabila diminta dengan nama itu, pasti Dia menerima. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau mau berdoa, usahakan selalu sisipkan ini ya. Ya, misalnya kita mengatakan begini, bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru kita sampaikan hajat kita. Karena Nabi SAW bersumpah orang yang memulai doanya dengan ini pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam riwayat lain di halaman 59-nya, laqad sa'altallaha azza wa jal bismihil a'zam, sungguh engkau telah meminta kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-namanya yang paling agung. Begitu juga riwayat yang lain, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau sedang duduk bersama Nabi SAW, ada seorang laki-laki sedang sholat, kemudian dia membaca doa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu bahwa hanya bagimulah segala pujian, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, wahai Tuhan yang maha pemberi, yang menciptakan dengan indah langit dan bumi,
Wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, wahai Tuhan yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Ini kan semua puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. La ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Bisa ibu dan bapak baca semua ini, bisa juga dipilih salah satunya. Kita menggunakan misalnya ya hayyu ya qayyum, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, semua itu puji-pujian. Maka kata Nabi SAW, laqad sa'alallah bismihil azam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh ia telah meminta kepada Allah dengan namanya, N-nya besar kata ganti Allah, yang paling agung, yang apabila dimohon dengan menggunakan nama tersebut, pasti dia, D-nya besar kata ganti Allah, pasti dia mengabulkan, dan apabila diminta dengan nama itu, pasti dia memberi. Jadi ini di antara pilih-pilihan kita menggunakan nama-nama Allah dalam berdoa kita. Demikian pula di lembaran terakhir yang kita pelajari di halaman akhir paragraf 59 sampai 60 dari Mihjan bin Adra radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam masjid. Ketika itu Rasulullah mendapati seorang laki-laki hampir menyelesaikan sholatnya, yaitu sedang dalam tasyahud akhir. Lalu laki-laki itu membaca doa, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahidu al-ahadu as-samadu. Kalau disambung, ya Allahul wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an takfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu, ya Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal, tempat bergantung semua makhluk dalam kurung yang dapat memenuhi hajat segala hambanya, ya, hajat seluruh hambanya ya, yang tidak beranak dan tidak dilahirkan atau tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya, agar engkau mengampuni segala dosa-dosaku, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Maka Nabi SAW menimpali doa orang itu sambil mengatakan, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Sungguh orang ini telah diampuni, sungguh orang ini telah diampuni, sungguh orang ini telah diampuni. Sebanyak 3 kali Nabi SAW ulangi, menandakan bahwasanya dengan memulai dengan puji-pujian Allah lalu memohon ampunan, itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Terus kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah doanya Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam, di mana beliau pada saat di perut ikan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, sungguhnya maha suci Engkau, aku termasuk orang-orang zalim. Kata Nabi SAW, fa innahu lahum yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lahu. Ketahuilah kalau orang menggunakan apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut dengan sesuatu melainkan pasti Allah akan mengabulkannya. Intinya sebenarnya bagaimana kita sering menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam doa dan hajat-hajat kita. Sekarang kita masuk bahasan kita di halaman 61, tawasul yang dibolehkan yang kedua, yaitu tawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal saleh yang pernah dilakukan. Kalau tadi kan dengan menyebut-nyebut nama Allah, kalau ini dengan menggunakan amal saleh yang menurut kita dulu paling ikhlas, ya, paling besar pengorbanannya. Kayak misalnya kita lagi sakit, kita lagi terlilit utang, kita lagi ada masalah apa, kita pengen segera diijabah sama Allah. Kita boleh setelah memuji Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu kita bilang, ya Allah, dulu pernah kasus ibu saya sakit lalu saya merawatnya, dan engkau mengetahui itu ya Allah. Antara ibu sama Allah saja menyebutkan itu. Dan dulu saya sampai menemaninya di rumah sakit 1 bulan misalnya. Terus ibu menyebutkan, tapi hanya ibu sama Allah. Karena kalau ibu sebut depan orang bisa riak. Tapi ini antara ibu sama Allah. Ibu rincikan aja. Waktu itu saya sampai begadang ya Allah. Waktu itu saya sampai mengeluarkan biaya besar. Waktu itu saya sampai ngorbanin suami sama anak saya. Misal ibu sebutin semua itu pengorbanannya. Saya sampai tinggalkan pekerjaan saya. Saya pun sampai habis itu sakit dan apalah gitu. Ya, kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, keluarkan aku dari masalahku ini. Nah berarti kita sedang minta amal itu menjadi pembantu diterimanya apa yang kita ingin sampaikan kepada Allah SWT. Ini sebagai contoh. Bisa misalnya ibu mengatakan, pernah satu waktu suami saya meminta tolong untuk dilayani makan di malam hari pada saat saya masih mengantuk, atau dia pernah
safar dan saya sedang menjaga rumah dan anak-anak dengan amanah, saya tidak berkhianat dan segala macam, ya Allah, kalau seandainya itu ikhlas karenamu maka keluarkan aku dari masalah ini. Nah seperti itulah. Atau pernah anak-anakku lagi rewel, sakit misal contoh ya, dan aku tahu itu adalah amanah yang kau amanahkan di pundakku ya Allah, lalu kemudian aku bersabar, aku begadang dan aku coba memberikan yang terbaik pada mereka. Kalau itu adalah ikhlas karenamu maka ya begini dan begitu, keluarkan aku dari permasalahanku dan seterusnya. Nah seperti itulah. Pernah bantu tetangga, pernah bantu kerabat, ya pernah bantu orang miskin. Jadi usahakan setiap amal kita selama bisa dirahasiakan, rahasiakan antara kita sama Allah. Karena amal rahasia ini yang paling mudah sekali membantu kita dalam kejadian-kejadian seperti ini. Kalau amal-amal rahasia, jadi selama hanya ibu dan Allah dan hanya bapak dan Allah yang tahu, jangan disampaikan ke orang lain. Ya. Kalau ada satu dua orang yang tahu karena dia lihat, misalnya, itu urusan dia. Tapi kita tidak mengeksposnya. Nah itu amal-amal rahasia seperti ini tuh sangat luar biasa. Bahkan dengan cara poin seperti poin nomor 2 ini, kita jadi tahu kalau misalnya betul Allah berikan jalan keluar dari permasalahan kita, berarti amal itu diterima. Karena kan kita bilang, ya Allah kalau seandainya amal ini engkau terima, keluarkan aku dari permasalahanku. Nah seperti itu. Berarti dengan poin, dengan cara tawasul yang kedua ini, kita berarti juga bisa pastikan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada poin penting di sini. Kalaupun kita sudah meminta tawasul begini, bukan berarti nanti hari kiamat kita nggak terima lagi pahalanya. Tetap ada pahalanya. Jadi tidak ada hubungannya, tidak mengurangi kadar pahalanya di hari kiamat gitu ya. Ini memang kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dan kami sarankan tentu tidak semua permasalahan kita gunakan senjata kita yang tanda kutip ya. Karena ini masalah-masalah genting. Ya, khawatirnya kalau setiap ada masalah kecil ya, terus ibu pakai dan bapak langsung tawasul, akhirnya habis nanti amalnya. Ya, karena kalau semua urusan kita ya, akhirnya ada masalah-masalah genting yang besar yang kita harapkan nanti Allah bantu, kita sudah kehabisan apa yang mau diceritain nih ke Allah nih gitu ya. Makanya ini masalah-masalah hal yang darurat. Kalau hanya masalah-masalah kecil yang kita masih bisa berdoa secara umum, berdoa saja. Tapi kalau kita sudah berdoa berulang-ulang, memang belum kita lihat hasilnya, penyakit belum juga sembuh, utang belum juga terlunasi dan segala macam. Nah selain kita istighfar, kita juga tawasul dengan amal soleh seperti ini. Bahkan kita bisa ya, misal contoh ibu dan bapak berpikir, amal apa ya kira-kira ini, saya nggak ingat sekarang. Nah di saat itu bisa buat amal soleh. Misal kita cari satu yayasan sosial, kita nyumbang di situ misalnya. Lalu setelah kita nyumbang, kita mengatakan, ya Allah aku bertawasul denganmu dengan sedekah ini. Kita bisa beramal di saat itu. Lalu kita bisa langsung minta setelahnya, ini dijadikan sebagai tawasul kita. Nah ini contohnya banyak sekali ya. Ada satu kisah diceritakan di Saudi. Saya tidak tahu pernah saya ceritakan sini atau tidak. Kalaupun sudah, mohon maaf, mungkin ini review gitu ya. Tapi itu kita ulangi maksud saya. Ada satu ibu kena penyakit kanker di Saudi. Kebetulan dia punya asisten rumah tangga itu dari negara kita, dari Indonesia. Kejadiannya begitu. Kerja di tempat orang ini, dia sudah divonis oleh dokter ini ganas sekali, bisa mematikan buat dia, gitu ya. Tapi ibu ini menemukan pembantu dia yang baru kerja itu sering kali kalau masuk kamar mandi lama sekali. Ya, akhirnya dia satu waktu nanya, kenapa kamu lama di kamar mandi? Akhirnya pembantu itu menangis. Nanti dia baru saja melahirkan dan dia meninggalkan bayinya dalam kondisi memang butuh ASI. Jadi dia memiliki ASI yang banyak. Kadang-kadang kalau sudah penuh dia kesakitan, jadi dia terpaksa tumpah di kamar mandi. Nah majikannya ini karena merasa prihatin, maka dia pun akhirnya mengambil inisiatif. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia uruskan tiket pulangnya pembantunya ini, berikut dia kasih gajinya setahun penuh. Jadi gajinya berapa per bulan dikali 1 tahun, dikasih sama dia lalu diizinkan pulang. Ternyata baru saja dia melakukan perbuatan tersebut, setelah pembantu itu pulang, dia ke dokter, divonis hilang sama sekali kankernya. Itu diantara contohnya, itu tawasul dengan amal soleh namanya ya. Jadi kadang-kadang ada Allah berikan kita perangkat-perangkat di sekitar kita, cuma kita harus jeli melihatnya. Misal kalau bapak ibu lagi hadapin sebuah masalah, itu Allah sebagai bentuk kasih sayang kepada kita, itu pasti menyiapkan perangkat-perangkat. Misalnya coba ibu dan bapak renungi, ingat-ingat dulu pernah ada masalah apa dalam hidup, itu kayak Allah itu kayak siapkan. Misalnya ada pasangan hidup kita yang menyabarkan kita, ada teman-teman yang datang membantu memberikan ide, kita ketemu dokter yang cocok, kita ketemu jalan keluar. Sebenarnya itu perangkat-perangkat yang Allah siapkan.
tinggal kita jeli atau tidak. Kadang-kadang bahkan orang-orang terdekat kita, misalnya cuma pembantu kita bantu, mungkin supir kita bantu, mungkin kita bantu ada kerabat yang susah, dia kebetulan kontak kita, butuh minta bantuan, anaknya lagi sakit, padahal sebenarnya kitanya ini sedang butuh juga. Tapi kalau kita jeli, itulah solusi, bantu ini di sana goal gitu ya. Kita akan mendapatkan. Nah seperti itulah, makanya kita harus peka sekali. Amal soleh itu manfaatnya sangat besar untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Di dunia dipermudah permasalahan urusan kita, di akhirat kita akan dapatkan balasan pahalanya.